Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, saya Reza Aswin. Kita ketemu lagi di acara Kritik Forex. Webinar ini memilih tema yaitu cara memilih pair trading untuk pemula. Jadi untuk Bapak Ibu yang pemula, yuk nggak usah alergi di dalam trading Forex yang katanya sulit untuk menentukan pairnya. Saya akan coba membuat ini menjadi jauh lebih mudah, jauh lebih sederhana. Oke, webinar ini disponsori oleh TDMax. Oke, sebelumnya ya, disclaimer dulu. Imperium Strategi dan Riza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan trading atau investasi, sehingga semua yang mengatasnamakan Imperium Strategi dan Riza Aswin dalam pengumpulan dana baik di WhatsApp, grup Telegram, dan lain-lainnya, jangan pernah transfer karena itu adalah penipuan. Bapak dan Ibu, kita sudah tahu yang namanya Forex adalah instrumen keuangan paling berbahaya di muka bumi. Sehingga kalau kita dengar banyak banget sih yang loss, itu kenapa? Karena adanya leverage. Leverage ini sudah saya bahas di beberapa video sebelumnya, nanti bisa lihat di channel YouTube Imperium Strategi TV. Saya ulangi, itu ada di YouTube atau channel YouTube Imperium Strategi TV. Bapak dan Ibu, kita harus mengetahui bahwa trading forex itu mudah gitu loh. Buy sell aja gitu. Tapi saya cuma sarankan ini tidak untuk semua orang, sehingga Bapak dan Ibu harusnya lebih dulu melihat pembelajarannya, edukasinya. Itu sebabnya karena kita mempunyai data yang sampai hari ini masih valid, di mana 90% trader masuk ke bisnis ini itu loss dan hanya 10% yang profit. Kalau kita bongkar semuanya, ternyata 90% itu memang tidak teredukasi dan hanya 10% yang teredukasi. Bapak dan Ibu, literasi keuangan yang buruk di Indonesia tentunya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga kita. Yuk kita mulai aja ya, Bapak dan Ibu. Masalah pemilihan pair ini kadang-kadang kalau kita trading gitu tuh bingung Pak Joshua. Baru bangun Hmm, tidur gitu, pertanyaan yang paling mudah adalah trading apa ya hari ini? Itu kan pertanyaan yang paling mudah setiap kita betul. bangun. Tapi banyak juga orang atau trader yang baru bangun, pokoknya harus tradingnya gold gitu ya. Pertanyaannya yang ngomong harus itu siapa? Kan nggak Iya, ada gitu. nggak Segitu ada. banyaknya instrumen keuangan pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan, mempunyai peluang satu dan lainnya yang jauh lebih baik dibandingkan kita hanya memilih satu. Karena memilih pair yang baik itu sebenarnya memperkecil resiko loh, Pak. Hmm, Jadi kalau kita salah memilih pair sebenarnya itu dapat berakibat pertama floatingnya kelamaan gitu ya. iya, betul. Kedua, harganya kadang-kadang stagnan nggak jalan gitu ya. Iya. Nah, yang lebih parah lagi kalau kita milih pairnya itu didasarkan dengan hanya analisa teknikal saja. Itu lebih rumit Hmm, lagi. Ibaratnya ginilah, kalau ada doji tapi di atas, itu tandanya mau mau putar balik tuh harga gitu ya. iya, iya, iya. Ini satu, dua, tiga benar gitu, keempat bablas gitu kan. Lalu banyak orang berbicara bahwa salah, ya tapi kan ada stop lossnya, aman gitu. Kalau kena stop loss terus, akhirnya kita ngubah suatu metode lagi, kita ubah lagi tuh teknikalnya. Sampai kapanpun nggak akan nemu gitu. Makanya resikonya untuk memilih pair dengan menggunakan technical itu menurut saya itu jauh lebih besar resikonya dibandingkan kita memilih pair dalam trading dengan menggunakan fundamental. Memang ada risk faktanya. Yuk kita lihat sama-sama. Ini adalah faktanya. Kita lihat pada tahun 2021 lah ya Baju, sampai tahun 2022 lah. Itu kelihatan yang namanya mata uang euro terhadap US itu turun dari 1,2 ke 0,9, 1,5 tahun. Macam-macam permasalahannya. Yang jelas adalah geopolitik.
dengan adanya perang di Ukraina, tentunya aliran gas dari Rusia ke daratan Eropa menjadi sulit. Tidak tidak ada gas yang dialirkan ke Eropa. Mau tidak mau harga energi menjadi tinggi dan yang jelas ekonominya pasti melemah. Bapak dan Ibu, apabila suatu negara sedang kesulitan masalah energi, gitu, itu kakek-kakek pikun juga nggak bakal investasi di negara tersebut. Itu logika yang paling gampang aja. Dan grafiknya seperti ini. Tetapi kalau kita pakai teknikal kan enaknya kalau udah turunnya banyak dari 1,2 ke 1,0 udah pasti ngebuy. Buktinya dia turun turun sampai 0,93. Atau misalnya di tahun lalu, bisa tahun 2022. Di awal tahun USD Japanese Yen itu masih di harga 113. Tapi di bulan Oktober itu mencapai 151. Ya. Tuh kalau melihat grafiknya itu enak bener itu ceritanya enak banget gitu. Tapi kalau di dalam ya itu udah pasti harga naik dari 113 ke 115 itu udah di sell pasti 115. Oh iya, Naik 120 pasti di sell lagi dong. betul. 125 di sell lagi. Itu sampai MC-nya juga itu barang tuh nggak bisa turun. Masih di sell juga meski MC itu. Iya. Oke, sampai di top up juga nyerah. Begitu di buy turun langsung dibilang, wah broker nih kayaknya ada matanya dan segala macamnya sujon gitu loh. Sujon ini kan repot gitu ya di dalam trading. Padahal ketidaktahuan kita, ketidaklengkapan data, informasi yang salah itu kadang-kadang membuat kita berpikiran yang gagal, berpikiran buruk. Bapak dan Ibu, adanya kebijakan moneter yang berbeda antara Jepang dan Amerika Serikat itu akhirnya membuat harga mata uang US dollar itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan mata uang yang Jepang. Dan kita lihat 10 bulan naik tanpa adanya koreksi yang berarti. Nah, ini adalah fakta-faktanya sebenarnya bagaimana kita ini masih banyak lagi nih kalau di belakangnya Baju ya misalnya Iya. pada tahun 2012 gitu ya terjadi eh, apa namanya Grexit lalu juga Ya. pas terjadi Brexit gitu itu Ya. banyak sekali pada saat tersebutlah kita sebenarnya mempunyai suatu peluang dengan cara kita melihatnya dengan cara sudut pandang yang lain yaitu fundamental. Oke, pertanyaannya emang kenapa Riz harus pakai milih-milih pair? Emang nggak bisa cuma satu doang gitu. Kalau udah milih kenapa harus pakai fundamental gitu loh. Eh, Oke, Pak Joshua ini hanya slide ya, jangan diambil hati gitu, jangan Ya. dibuat baper gitu karena ini cuman gambarnya aja USD JPY itu gitu kita lagi jenggal lagi yang lagi profit USD JPY tenang aja sebentar lagi juga balik. Kenapa? Ya karena kita ngerti gitu loh, kenapa dia harus turun harganya USD JPY saat ini karena kita mengerti. Kalau nggak mengerti, wow saya worry kemana-mana. Tapi Bapak dan Ibu nanti kita akan bahas di market outlook. Tapi yang jelas pada saat kita memilih pair yang salah, itu bisa saja harga bergerak tidak sesuai harapan. Kita ngebuy harganya turun gitu, karena medikarnya salah. Atau justru kita pilih pair tersebut dan salah, itu harganya nggak gerak gitu. Alasannya apa? Nanti kita eh, terangkan di slide yang berikutnya. Dan pada saat ada suatu metode yang menjelaskan pemilihan pair itu tidak rumit dan sederhana, buat saya itu yang terbaik. Jadi kalau ada suatu metode tuh jelimet banget gitu, ribet banget. Udahlah percaya sama saya. Itu metode sebenarnya tidak tidak apa ya Pak Jo ya, tidak valid sih kalau menurutnya. Sekarang sekarang gini saya mau nanya Pak Joshua. Ya. Pak Joshua di rumah ada dapur kan? Ada dong, Pak. Oke. Ini maaf ngomong nih ya. Mm-mm. Tiba-tiba
eh, gasnya itu, selang gasnya itu bocor dan tiba-tiba apinya agak membesar gitu. Mhm. Oke. Terus handle-nya gimana Pak Jo? Oh, saya cari kain basah dong. Gitu. Karung dibasahin, Mhm. ditutupin ke situ. Iya, Semudah itu kan? iya Pak. Oke. Coba kalau pakai prosedur. Enggak nggak Pak Jo? Ambil dulu pemadam kebakaran, Ah. selamatin dulu barang-barang yang ya itu udah keburu habis rumahnya gitu loh. Jadi sesuatu yang kelihatannya rumit gitu, Mhm. buat saya justru harusnya nggak valid gitu. Ya, Tapi di dunia ini tuh penyelesaiannya sederhana. Yang bikin rumit itu kan kita sendiri. iya, Contoh paling gampang adalah baju kalau malam tidur dong. iya dong Pak. Nah, sebaiknya sebelum jam 11 malam. Kenapa? Karena kalau udah lewat jam 11 malam, liver kita tuh nggak bisa regenerasi. Oke. Nanti pas udah 6 jam gitu ya, kira-kira jam 6 pagi gitu ya, atau Mhm. jam 5 pagi, harus ibadah kita bangun, itu badan udah seger. Ya. Sesederhana itu Pak, gitu loh. Tapi kan kita kan kadang-kadang, oh kenapa nggak tidur? Iya nungguin harga, kan repot gitu jawabannya. Kenapa? Padahal ditungguin nggak ditungguin, kalau kejadian mah kejadian aja gitu loh. Apapun itu, Bapak dan Ibu, sesuatu yang metode yang rumit menurut saya tinggalin aja. Karena harusnya mudah. Terus gimana Riz cara milih pair yang dengan sangat-sangat sederhana? Oh, yang paling gampang ya udah aja buka, kan banyak ya kantor berita ya Pak Joshua ya. Banyak sekali. Oke, misalnya ada 3 kantor berita, ada CNBC, ada Reuters, ada Washington Post, atau ada Bloomberg, ada Telegraph dari Ya. UK. Nah, pada hari Senin misalnya ya, mereka sedang membahas Australia gitu loh. Mhm. Tandanya negara Australia lagi trending nggak Pak? Semua kantor Betul. berita bahas negara tersebut. Trending nggak Pak? Trending Pak. Mhm. Iya Bapak, trendingnya ya Aussie, ya kali trading Kanada kan gitu ya Pak ya. Iya. Mana yang sedang trending disitulah yang kita pilih gitu. Segampang itu sebenarnya. Yang malesnya itu kan kita malas membaca, senangnya melihat. Kita kan nggak pernah baca buku, senangnya kan ngeliat TikTok gitu. Kita kan nggak pernah baca artikel, senangnya kan lihat YouTube. Iya nggak bisa disalahin juga karena kalau kalau misal dikasih tahu pasti iya kan seorang macam-macam daya tangkapnya, ada yang pakai mata, ada yang bodoh amat kalau buat saya gitu loh. Mau apapun itu, tetapi yang lagi trending itu yang harus menjadi patokan gitu. Kalau dia sedang bahas semuanya masalah Fukushima di semua kantor berita itu yang Jepang pasti gerak gitu. Saya nggak Mhm. ngomong geraknya kemana ya Pak. Yang jelas Ya. gerak dulu gitu. Karena logikanya gini, ada suatu mata uang tidak gerak terus kita tradingin di situ. Kan itu tiga ya Pak ya. Ya kan kita kan trading itu mencari selisih ya Pak. Ya. Pada saat dia tidak bergerak emang ada selisihnya Pak. Enggak dong Pak. Nggak mungkin itu kita mainan spread gitu mainan itu nggak akan BEP kalau dia nggak apa nggak bergerak gitu loh. Ya. Itu sama aja kita trading USD Yuan gitu loh. Fixed rate gitu. Terus kita trading trading tahu gitu ya. Kita trading stres nih orang gue bilang. Itu cerita-cerita bahwa kenapa yang lagi trending mata uang itu yang harus diambil. Makanya kalau ada masih ngotot saya harus trading di Euro USD gitu. Saya cuma nanya, bos, lu trader apa robot trading? Gue bilang gitu paling gitu kan. Tapi apapun itu, eh, mencari berita yang trending, pilih mata uangnya negara itu. Dipastikan untuk bergerak. Nah, maaf. Setelah itu, baru kita baca. Ya kali berita Australia terus kagak ada bacaannya. Kan ada bacaannya ya, Pak. Kan kita nggak buta huruf gitu.
Nah, kita baca beritanya, lalu Iya. yuk kita membaca berita itu untuk ke depannya, bukan untuk ke belakangnya. Oke. Kita ngomong data itu ngomong data kemarin, Pak. Karena tingkat pengangguran yang ada pada non-farm payroll kemarin Hmm? itu sebenarnya bukan tingkat pengangguran bulan September loh, Pak. Itu Ya. bulan Agustus loh. Ya. Data tuh delay gitu loh. Nggak beda sama grafik kalau menurut saya. Ya. Ya. Jadi dia tuh delay aja. Ya. Justru manusia itu mempunyai suatu tingkat kecerdasan gitu ya untuk menganalisa ke depan, memprediksi ke depan. Makanya kadang-kadang suka banyak kan dari kita gitu ya Mhm. mendapat informasi dari broker, dari website, dari apa tuh berita doang, Pak. Tuh Hmm. gini gini gini, ini gini 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 gini. Terus gue lihat, udah berita gini doang. Terus maksudnya apa gitu kan? Dengan ada berita ini, terus gue harus pilih pera apa gitu loh. Ya. Harusnya kan kita melihat bahwa kalau lagi rame beritanya di Hmm. Australia, maka kita baca beritanya ada apa sih di Australia? Oh, Hmm. ternyata di Australia sedang menaikkan suku bunga. Hmm. Logikanya apa, Pak? Logikanya mata uangnya menguat, bener nggak, Pak? Betul. Karena ada berita bahwa suku bunga di negara tersebut dinaikkan. Lah, Hmm. saya kan berpikir kalau gue punya duit di BCA, Hmm. lalu tiba-tiba yang menaikkan suku bunga adalah Bank Mandiri, yang di BCA gue kosongin, Pak, pindahin ke Bank Mandiri, bener nggak? Yes. Logika itu kan sederhana banget gitu loh. Dibaca beritanya. Inilah yang sebenarnya kita kepingin tahu berita itu ya, berita itu kita bisa berpikir, memprediksi ke depannya, memproyeksikan ke depannya. Jadi maksud saya gini, Pak. Jangan pernah jadi orang pinter lah di dunia ini. Kenapa? Karena bentar lagi kalah sama kecerdasan buatan. Bener nggak, Pak? Bapak mau tanya apa aja sekarang sudah ada nggak? Betul. AI. Semua bakal diganti sama robot nggak? Ya. Nggak ada orang pintar di dunia ini kalau menurut saya. Sepinter-pinter ya orang, sebentar lagi juga udah kalah sama robot. Yang membedain apa? Yang membedakan adalah robot itu kan nggak kreatif ya Pak ya. Iya. Nggak bisa mengeluarkan suatu ide ya. Mhm. Nggak punya attitude ya. Itu Iya. yang kita punya gitu loh. Itu yang membuat kita bakal jadi sukses ke depannya. Jadi Bapak dan Ibu, pada saat kita membaca berita, yuk kita bisa proyeksiin ke depannya. Kalau kita nggak bisa proyeksiin ke depannya, fix kita robot gitu. Ya dong, kalau bisa baca doang Siap. tahu nggak tahu proyeksi ke depannya fix robot itu. Iya. Nah, setelah kita pilih mata uangnya, lalu kita baca, oh kita akhirnya tahu nih dia mau naikin suku bunga. Oh tahu nih ujungnya pasti dia akan menguat mata uangnya, gitu ya. Akhirnya di otak kita ya USD eh, maaf dolar Australia buy, betul ya Pak ya? Ya. Pertanyaan berikutnya, bayar sama siapa? Ya? Ya Tempatnya kan kita siapa? trading Ah, kan forex ada pakai pair ya, nggak iya. cuma sendirian doang gitu. Iya. Lah emang kita tuyul cuma sendirian ini kan double dong gitu kayak sendal jepit ya kan. Oke. Jadi mau nggak mau kita harus pilih satu negara yang mau naikin suku bunga, satu lagi negara yang tidak naikin suku bunga atau Nah, justru memotong suku bunga. ya. Nah inilah yang dipasangkan gitu. Mhm. Nah kalau sudah bisa milih pair ya karena sedang diminati sama pelaku pasar karena beritanya banyak, lalu kita juga bisa membaca dan mengerti berita artinya, dan akhirnya kita bisa mencari lawannya. Sama seperti tadi, Baju taruh uang di BCA yang mau naikin suku bunga Bank Mandiri, ya BCA-nya di sell, Mandirinya di buy kan gitu ya Pak ya. Yes, sesederhana itu. Sesederhana itu, begitu juga dengan pemilihan pair sebenarnya. Cari suatu negara yang bagus ekonominya, lawan yang buruk ekonominya.
Dan itu akhirnya kita bisa mendapatkan arah besarnya dari pair yang kita pilih dengan sangat sederhana tentunya. Oke, Bapak dan Ibu, kalau ditanya risk kesemuanya ini bisa dilakukan dengan metode apa? Biasanya saya menggunakan swing gitu loh. Asli saya pakai swing gitu. Dan swing ini tentunya harus punya money management yang benar, yang kuat gitu ya. Dan dengan adanya money management yang kuat, saya akhirnya bisa membaca suatu berita, mengartikannya supaya saya mendapat suatu sentimen market yang mau kemana. Itu dasarnya fundamental. Teknikal hanya dipakai sama saya untuk entry dan exitnya saja. Kalau salah analisa gimana? Saya bukan malaikat, salah itu sudah pasti. Tetapi yang jelas dengan money management yang benar, harusnya tidak ada suatu kerugian yang signifikan. Ya minimal BEP lah. Kalau salah arah besarnya.